Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia, masih dari Grand Chess Tour seri keempatnya St. Louis Rapid and Blitz 2025, dan sudah masuk permainan Blitz hari pertama kawan. Di hari pertama ini ada yang menarik kawan. Jika kemarin di sesi Rapid Fabi cukup dominan, hanya memetik satu kali kekalahan di sesi Rapid, kalah dari Domara Jukukes. Tapi di hari pertama sesi Blitz ini Fabi nggak bisa berbuat apa-apa, tidak mencatatkan skor satupun kawan. Dia bermain remis 6 game dan 3 kali kalah oleh lawan-lawannya di hari pertama Blitz. Coba lihat, Fabi ini hanya mencatatkan 3 poin saja, yaitu dari 6 kali bermain remis. 6 seperti ini ya, 6 ya. Wesley So, Grigori Oparin, Levon Aronian, Lee Kwang Lim, dan Nordibek Abdusatrop dengan perolehan 6 poin yang sama di hari pertama Blitz kawan. Sekarang komposisi overallnya kawan, Levon memimpin turnamen sementara dengan perolehan 19 poin, diikuti Fabi, Maxim. Biasanya di seri Rapid dan Blitz Grand Chess Tour ya, siapa yang memenangkan Rapid kemungkinan besar akan keluar sebagai pemenangnya. Tapi selang 2 tahun yang lalu kawan, mitos itu dipecahkan oleh MVL, di mana MVL di sesi Rapid saat itu kawan, kalau nggak salah di seri Kroasia ya, 2 tahun yang lalu. Jika seri-seri sebelumnya pemenang Rapid akan menjadi pemenang turnamen secara keseluruhan, tapi 2 tahun yang lalu sudah dipecahkan oleh MVL, dan seri-seri tahun berikutnya kawan, mitos-mitos itu tidak berulang kembali. Sama seperti sekarang, Fabi di posisi kedua, masih ada kesempatan juga untuk mengejar di hari kedua nanti dini hari kawan. Levon ini luar biasa, menolak tua kawan, menolak tua Levon ini. Oke kawan, untuk permainan yang akan kita ulas ini mungkin kalian juga tertarik. Admin tadi belum sempat menunjukkan hasil dari Domara Jukukes. Sama juga Domara Jukukes di hari pertama Blitz ini hanya mencatatkan 1 kemenangan kawan atas Lenier Dominguez. Selebihnya Jukukes mengalami banyak kekalahan, 3 kali kalah, maksudnya 4 kali kalah dan 4 kali remis kawan di hari pertama. Ada apa dengan Domara Jukukes? Ya memang ya, Domara Jukukes dalam permainan cepat nggak terlalu kuat. Dan untuk game yang akan kita ulas ini, kita lihat lagi kawan permainan juara dunia kita Domara Jukukes. Dan game yang admin pilih ini adalah saat melawan Nordibek Abdusatrop. Sebentar kawan ya. Baru saja ada bule yang lagi bancan hari Jumat berkah kawan, ngirim bubur serendil. Alhamdulillah pagi-pagi udah dapat rezeki. Oke kawan, dari permainan Nordibek Abdusatrop versus Domara Jukukes, dan Abdusatrop bermain dengan pembukaan Ruy Lopez, Morphy Defense Pion A6. Variasi pertukaran dipilih oleh Nordibek Abdusatrop, ambil balik, kemudian rokade seperti biasa, menteri F6. Nggak lazim langkah seperti ini kawan. Kalau admin seringkali untuk melawan variasi pertukaran, admin melangkah menteri E7 ini juga nggak lazim. Ya biasanya pion D4, pion F6, admin mainkan. Terus mungkin kalian baku hantam ya silakan seperti ini. Kalau ada gajah yang masih ada kuda. Nah idenya nanti ke depan gajah ke D7, rokade panjang biasanya admin lakukan. Tapi yang paling banyak di poin ini kawan, untuk perkuat posisi pion E5, pion F6 ini, ataupun juga gajah langsung keluar. Mungkin kalian paling suka juga taktik seperti ini, gajah G4, terus pion H3, dan hitam bisa membuat gambit, alapin gambit di permainan Ruy Lopez Exchange ini. Yaitu idenya jika gambit ini diterima gajah, diterima ambil balik, nah kuda ini akan dicaplok juga oleh pion kawan. Coba lihat. Nanti menteri juga bisa menyusul. Terkadang ini juga fishing pole trap ya, yang sering juga kita lihat semacam ini jebakan kawan, fishing pole trap. Tapi kalau di Eco-nya, Encyclopedia Chess Eco ya, Encyclopedia Chess ya, of Chess Eco-nya kawan, itu disebut alapin gambit. Nah langkah terbaik kalau kalian menemui alapin gambit seperti ini, pion D3 saja. Nanti menteri keluar ke sini kawan. Nah bisa dilanjut kuda BD2 untuk perkuat posisi kuda.
Mungkin pion G5 atau banyak juga yang memainkan kuda ke E7. Nah, jalur dengan pion F6 saya akan otak-atik di tahap pembukanya sebagai bahan referensi kalau kalian ingin bermain ataupun menghadapi variasi pertukaran agar tetap solid. Kalau tadi admin lebih suka dengan menteri E7 untuk mencoba menyerang nanti lewat sisi raja langsung, rokade panjang idenya. Yang paling umum, yang paling populer dengan pion F6 seperti ini, tentu putih dengan pion D4, pion E pukul pion D4, kuda ambil balik, dilanjut dengan pion C5, usir kuda, kuda B3, dan pertukaran menteri bisa dilanjutkan oleh hitam. Ambil balik, diikuti gajah G4, pion F3, gajah E6, kemudian gajah E3, ada pion B6, pertahankan pion. Setelah kuda C3, gajah D6 bisa dilanjutkan oleh hitam. Settingan paling banyak seperti ini kawan dengan pion F6. Oke, kita kembali lagi ke permainan aslinya. Jadi menteri F6 baru mungkin disusul dengan pion G4. Jadi pion D4 langsung, pion pukul, di sini ada gajah G5. Menteri D6, baru kuda caplok pion D4, lanjut Abdus Satrop. Ada gajah E7 menantang pertukaran, disimpan gajah mundur ke E3 oleh Abdus Satrop. Kuda F6, pion F3, perkuat posisi pion kawan dan juga kontrol petak G4 ini ya. Dan di sini ada rokade dari Gugas. Abdus Satrop melanjutkan pengembangan kuda D2-nya. Ada pion C5, kuda C4 terlebih dahulu tempo ancam menteri untuk mendapatkan tempo waktu aktivitas perwira yang lebih cepat sebelum untuk menyelamatkan kudanya. Menteri mundur D8 dan kuda E2. Lanjut Abdus Satrop. Ya, kalau ada kesempatan juga nanti menempati pos ini kawan. Pion B6. Lanjut Domaraju Gugas. Ada kuda F4, di sini pion B5, menteri pukul menteri terlebih dahulu didahului oleh Abdus Satrop memberikan kesempatan benteng langsung keluar, ambil balik menteri D8 dan kuda A5. Lanjut Abdus Satrop. Ngapain kuda ini kawan? Jadi gajah D6. Di sini pion A4 untuk memecah konsentrasi pion hitam. Ditahan dengan benteng E8. Kemudian di sini pion A pukul pion B5, pion ambil balik pion B5, kuda B3 menantang pertukaran benteng cop. Kemudian kuda D7 yang ditunjukkan oleh engine langkah kuat buat hitam. Gugas memilih dorong pion untuk menyelamatkan pionnya dari ancaman kuda ataupun gajah. Nah, kuda lompat ke D4 ini langkah kuat kawan, yaitu coba menyerang pion yang di sini. Mungkin kalian selamatkan dengan gajah D7, kalian bisa sekarang dorong maju pion ini, pion H4. Memang belum terlihat jelas ya keunggulan keuntungan jika melangkah kuda ke D4. Cuma masalahnya juga sentralisasi kudanya juga cukup bagus nanti ke depan. Tapi memilih dengan kuda C5. Di sini ada kuda D7. Pertukaran kuda di D7 ambil balik oleh gajah. Kita sudah dapat ketidakseimbangan ya dari tadi saat terjadi pertukaran gajah ambil kuda C6 sudah nggak seimbang lagi posisi pion, posisi perwira. Sekarang kita dapat hitam bermain dengan sepasang gajah, putih bermain gajah gelap plus kuda. Siapa yang lebih unggul kawan? Kalau jumlah pionnya tetap setara walaupun konstruksi pion hitam bertumpuk di lajur C. Dia punya keunggulan mayoritas pion. Apakah bisa lolos? Kita lihat saja. Maksud saya mayoritas pion sisi menteri tentunya. Pion G4 untuk dapatkan ruang tidak memberikan kesempatan pion F5. Gajah E5. Benteng A7 menyerahkan pion yang di sini, targetnya tentu di sini. Ditahan dengan langkah gajah C6 kawan. Pion C3 sekarang blokade. Dan sini ada pion G6. Kemudian ada pion G5. Tidak memberikan tempat juga buat pion-pion hitam didorong maju. Ada benteng D8 dan benteng A6. Awasi gajah. Tidak memberikan tempat tempo buat benteng menusuk. Tapi benteng A1 langkah bagus juga untuk pertahankan baris belakang terlebih dahulu sebelum aktivitas raja. Jadi pion B4 lanjut Domaraju Gugas untuk memecah pion putih kawan. Ditolak dengan langkah kuda E2. Ada pion F6 blunder Gugas di sini. Apa langkah terbaiknya? Ya jual beli aja di sini kawan. Ambil balik dan bisa melanjutkan mungkin benteng A8 kah untuk menantang pertukaran jika ingin hasil remis. Ya seperti ini aja, nggak perlu manuver-manuver. Tapi memilih dengan langkah pion F6 yang jadi masalah seperti ini. Nah, gajah D4.
Mungkin terlihat kalian bisa unggul satu pion. Tapi kawan coba lihat temponya ya. Temponya ancam gajah di sini. Gajah D7. Nah, putih yang akan menang kawan. Dan dengan kekuatan kuda di center juga bagus tadi. Jadi di sini Raja F7 pilihan doma maju quest dan dilanjut pion G pukul pion F6, Raja ambil balik, kemudian benteng A6 pin gajah, blokade benteng D6, kemudian gajah C5 serang benteng. Dan dia mencoba untuk menjebak gajah. Langkah bagus juga. Langkah yang lain di sini juga bagus. Ya. Kalau terjadi jual beli di sini, kuda ambil balik, kudanya posisinya juga bagus kan. Dan sedikit demi sedikit juga pion siap didorong. Oke, dengan gajah C5 saja Abdus Sator bermain. Setelah benteng geser, ada pion F4. Doma Raju Kukes korbankan gajah. Kalau di sini tentu memutus koneksi benteng dengan gajah terang jatuh, benteng masih bisa proteksi gajah di sini. Jadi gajah ambil pion C3, pion ambil balik gajah C3, Kukes berharap pada pion bebasnya, terlebih dahulu pion E5 cek ya, untuk menghindari serangan di sini. Raja maju, diikuti gajah A3 untuk pertahankan petak B2. Kemudian Raja E4 masih mencoba, tapi setelah kuda D4, Kukes menyerah di langkah ke-37. Kontrol waktu juga sulit, tersisa 5 detik kawan. Dia kalah jumlah perwira, posisi benteng, posisi gajah kena garbu, ya wassalam, nggak perlu dilanjutkan. Ya, Kukes ini memang nggak kuat kawan dalam permainan cepat jika menghadapi pemain-pemain selevel ya, selevel. Tapi kalau dalam permainan klasikal, ya akurasinya cukup tinggi Doma Raju Kukes. Cuma kreativitasnya kurang Doma Raju Kukes ini. Mirip permainannya apa ya? Kalau iya, Kukes ini mirip-mirip Carlsen, cuma Carlsen itu lebih sabar, lebih ulet dan lebih sabar. Kalau Kukes hanya mencoba untuk mencari langkah-langkah terbaik saja. Kreativitasnya yang kurang dari Doma Raju Kukes ini. Dan kurang berani untuk ambil resiko. Oke, semoga bisa menghibur kalian dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Tentu jangan lupa ya untuk like video-video kami, subscribe video-video kami, subscribe channel kami, dan bisa kalian komen juga video-video kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.